Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa yang nyaman untuk 35 orang dengan fasilitas lengkap, dikelilingi dengan view 2 gunung sekaligus, dan harganya mulai 2 jutaan aja loh gengs. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Kuta yang berlokasi di Jalan Kampung Babakan, Kuta, Megamendung, Bogor. By the way, ini adalah kali kedua aku review Villa Kuta, gengs. Karena sebelumnya di tahun 2022, pas villanya tuh baru-baru buka, aku juga udah pernah review ya. Namun sekarang ada banyak fasilitas baru yang pastinya bikin makin betah deh staycation di sini. Wah, penasaran kan ada fasilitas baru apa aja sih di Villa Kuta? So, jangan skip videonya dan tonton sampai akhir ya. Karena aku juga bakal infoin harga promo di akhir video, gengs. FYI, Villa Kuta merupakan villa syariah di mana kita dilarang membawa minuman keras dan berbuat asusila di dalam villanya ya. Nah, untuk menuju ke Villa Kuta, kita bisa pakai Google Maps dan nanti pilihnya itu yang Villa Kuta Puncak Lisa ini, gengs. Untuk rute jalan sebenarnya ada dua. Pertama, kita bisa lewat jalan alternatif Taman Safari yang lewat Pasir Muncang. Kalau lewat sana, jalanannya tuh lebih dekat. Namun nanti pas mendekati villanya akan ada turunan dan tanjakan ekstrim ya, dengan akses jalan yang lebih kecil. Sedangkan untuk jalan kedua itu yaitu lewat jalan Lembah Nyur ini, gengs, seperti yang ada di video. Nah, kalau jalan ini aku lebih rekomen ya, karena akses jalannya tuh lebih besar, walaupun agak memutar sih. Dan ada tanjakan juga, tapi insya Allah lebih aman kok, gengs. Terus muat untuk bus medium, namun nanti parkirnya itu di luar villa ya, dan ada biaya tambahan. Nah, untuk info lebih lengkap, nanti kalian bisa langsung kontak aja pihak villanya. Jadi, kalau mau parkir di dalam villa, maksimal adalah mobil F yang 19 seat ya, gengs. Oke, lanjut kita ke rute jalan. Untuk patokannya adalah, nanti pas ada bangunan besar warna hijau ini, siap-siap kita akan belok kanan masuk ke jalan turunan ini ya. Dari sini kita ikutin aja terus jalannya, sampai nanti ketemu ada 2 cabang jalan, dan kita ambil belok kiri. Terus masih lurus terus aja, dan tepat sebelum turunan yang agak ekstrim ini, kita belok kanan, gengs. Dan udah ada pelang petunjuk ke Villa Kuta juga ya. FYI, posisi Villa Kuta ini tuh bersebelahan dengan Villa Fumida yang pernah aku review juga. Lanjut, lurus dikit lagi aja, dan akhirnya kita sampai juga nih, gengs, di Villa Kuta, yang posisinya berada di sebelah kanan. Dan udah ada nama villanya di depan pagar ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita masuk dan menuju ke area parkir yang berada di belakang. Villa Kuta memiliki kapasitas maksimal 35 orang dengan 4 kamar tidur, 13 tempat tidur, AC, free 8 extra bed, private pool, biliar, karaoke, dan fasilitas lengkap lainnya. Di sepanjang jalan ini dapat digunakan sebagai area parkir dengan kapasitas maksimal 7 mobil. Lalu di area paling belakang yang dekat parkiran ini terdapat fasilitas badminton, gengs. Dan tenang aja, untuk pelatannya pun udah disediain dari pihak villa ya. By the way, ini merupakan salah satu fasilitas terbaru dari Villa Kuta, karena dulu pas pertama aku review belum ada ya, gengs. Tapi sekarang makin lengkap deh. Kita balik lagi ke area depan, nggak jauh dari pintu gerbang terdapat halaman kecil yang diisi dengan kids playground. Yaitu ada permainan ayunan, cungkat-cungkit, dan perosotan. Wah, anak-anak pasti bakal happy ya main di sini. Oke, sekarang kita move ke area lainnya. Tepat di depan bangunan villa, terdapat spot duduk yang cukup luas, terus di sampingnya ada area kolam renang. Nah, spot duduk ini tuh cakep banget deh. Lantainya dilapisi sama rumput sintetis, dan ada bangku di tengah yang cocok juga digunakan sebagai spot foto. Lalu di sebelahnya merupakan fasilitas favorit, apalagi kalau bukan private pool. Ukuran kolam berenangnya lumayan besar, dan kerennya lagi, dari sini pun kita udah bisa menikmati keindahan Gunung Salak yang jelas kayak gini, gengs. Masya Allah. Dan di sisi lainnya pun terlihat gunung gede, cuma emang agak ketutupan pohon ya. Akan lebih jelas kalau lihatnya itu dari balkon atas. Nanti aku tunjukin deh.
Nah, kolam renang ini memiliki dua kedalaman. Di bagian depan adalah 50 cm yang bisa digunakan oleh anak-anak. Lalu melandai cukup dalam hingga kedalaman di 165 cm, gengs. Wah, lumayan dalam juga ya. Jadi buat kalian yang nggak terlalu tinggi dan nggak bisa berenang, jangan sampai ke ujung deh. Terus karena nggak ada pembatas antara kolam anak dan kolam dewasa, jadi untuk anak-anak yang berenang harus dalam pengawasan orang tua. Nah, serunya lagi, disediakan perosotan anak tapi di ujung kolam dewasa, gengs. Namun kalau anak-anak mau main perosotan ini, wajib banget ada orang dewasanya ya. Karena kedalaman di kolam ini adalah 165 cm. Jadi harus hati-hati, gengs. Di depan kolam berenang disediakan sunbed pool untuk bersantai. Lalu di sisi lainnya juga terdapat area duduk yang lebih luas. Jadi kalau kalian mau nongkrong di dekat kolam berenang, bisa duduk di sini ya, gengs. Setelah puas berenang, kita bisa langsung bilas sekaligus mandi, gengs. Dan tentunya ada tirai penutup, sehingga lebih aman ya kalau mau sekalian mandi di sini. Dan ini dia fasilitas terbaru lainnya, yaitu biliar. Wah, akhirnya ada juga ya, gengs. Ini sih tamu bakalan makin betah deh. Jadi buat kalian yang belum pernah nginep di sini, wajib cobain minimal sekali. Karena infonya villa ini pun full terus ya. So mesti cepet-cepetan booking, gengs. Villa Kuta terdiri dari 2,5 lantai. Dan langsung aja yuk kita mulai villa tour. Di bagian depan bangunan villa terdapat area teras yang luas dengan bentuk memanjang. Nah, di sebelah kanan disediakan alat barbecue, di mana udah include kipas dan arangnya juga, gengs. Lalu di sisi lainnya terdapat area teras yang diisi dengan bangku rotan. Dan kapasitas duduknya cukup besar, yaitu bisa untuk 6-9 orang loh. Wah, kita bisa nongkrong rame-rame ya di area teras ini. Oke, gengs, sekarang aku mau spill bagian dalam villa. Untuk di lantai 1 ini terdapat area living room yang luas, dining room, dapur, 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan musola. By the way, untuk public area di lantai bawah ini konsepnya adalah open space ya, sehingga membuat ruangannya pun semakin luas dan lapang. Di bagian depan terdapat living room dan dibagi menjadi 2 area, yaitu ada entertainment room dan ruang duduk. Nah, kita ke entertainment roomnya dulu ya. Jadi kalau di sini tuh konsepnya adalah lesehan, gengs. Disediakan karpet bulu tebal yang nyaman dan udah ada beanbag untuk bersantai. Villa ini juga tentunya udah dilengkapi dengan wifi, smart TV, dan free karaoke. FYI, dulu pas awal aku review tuh, fasilitas karaoke-nya masih disewakan ya. Tapi happy banget deh, sekarang karaoke-nya udah free alias gratis, gengs. Wah, jadi kita bisa bebas karaokean sepuasnya ya di sini. Selain itu, kita juga bisa nobar karena udah free akses ke Netflix. Apalagi nontonnya bakal makin seru kalau lewat proyektor kayak gini, gengs. Wah, kalau fasilitasnya selengkap ini sih pasti makin happy ya nginep di sini. Kalau kalian mau duduk santai sambil ngobrol dengan suasana yang lebih nyaman, bisa di sini, gengs. Karena disediakan sofa letter L, lengkap dengan karpet kecil dan meja di depannya. Dari area living room yang tadi, langsung terhubung dengan dining room dan dapur. Ruang makannya juga cukup luas dan memiliki kapasitas duduk yang banyak, yaitu bisa hingga 10 orang, gengs. Wah, makan bareng keluarga akan makin terasa hangat ya kalau duduk bersama di sini. Tepat di samping ruang makan, langsung berhadapan dengan dapur. Area dapurnya pun sama-sama luas dan enaknya lagi terdapat void di bagian atasnya, sehingga sirkulasi udara dan cahaya pun akan berjalan baik ya, gengs. Untuk fasilitas dapurnya sih udah nggak perlu diraguin lagi deh, karena udah pasti lengkap banget, gengs. Terdapat dispenser dan kulkas 2 pintu, lalu kitchen setnya pun besar, jadi enak ya, bisa masuk banyak stok makanan di sini. Terdapat table island yang luas, lalu di bagian kitchen set ada microwave, kompor gas, dan free unlimited gas serta rice cooker. Terus di kabinet bawah diisi dengan panci besar dan berbagai pelatan makan dari keramik. Untuk kabinet yang berada di bawah table island juga masih banyak peralatan masak serta peralatan makan yang super lengkap dan tertata rapi di dalamnya. Pokoknya semuanya tuh udah disiapin dari pihak villa deh. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini ya.
By the way, kalau kalian nggak mau repot-repot masak, tenang aja gengs. Villa Kuta juga menyediakan paket catering yang harganya adalah 100.000 per orang, udah dapet 3 kali makan. Dan alhamdulillah rasa cateringnya juga enak banget gengs, recommended deh. Nah kalau pesen catering kayak gini kan jadinya lebih praktis ya. Dan pastinya kita bisa menikmati staycation lebih maksimal. Di lantai bawah ini terdapat satu kamar tidur dan langsung aja yuk kita cek ke kamar tidur pertama. Kamar ini diisi dengan 4 buah single bed, jadi bisa diisi hingga 4 orang ya. Karena nanti di bagian bawah kasurnya itu bisa ditarik gengs. Terus kamar ini juga dilengkapi dengan kipas angin, walaupun sebenarnya udara di sini tuh udah sejuk ya. Tapi kalau kalian pengen lebih dingin lagi, nanti tinggal dihidupin aja gengs. Di depan tempat tidur terdapat cermin dan laci untuk taruh barang bawaan kita. Keluar dari kamar pertama, di sebelahnya terdapat kamar mandi sharing. Nah, kamar mandi ini tuh fasilitasnya lengkap banget deh. Karena udah disediain water heater, lalu ada 2 buah handuk, 2 dental kit, dan 2 sabun. Wah, udah kayak kamar mandi hotel aja ya gengs. Namun untuk toiletrisnya ini totalnya hanya disediakan 6 buah ya. Jadi sisanya kalian bisa bawa sendiri dari rumah. Sebelum naik lantai atas, di samping area dapur terdapat ruangan lainnya, yaitu musola yang udah dilengkapi dengan tempat wudhu. Terus yang aku suka, area musolanya tuh luas dan nyaman, serta disediakan juga peralatan sholat seperti mukena, sarung, dan sejadah. Masya Allah, jadi kita bisa sholat berjamaah ya di sini. Selain itu, Villa Kuta juga menyediakan free 8 buah extra bed loh gengs. Wah, mantep banget kan? Nah, biar makin seru lagi, di sini juga disediakan game board, yaitu ada karambol dan catur. Oke deh, tadi aku udah explore semua area di lantai 1. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 yuk. Untuk di lantai atas ini terdapat area living room, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan balkon. Nah, dari lantai 2 ini juga bisa melihat ke lantai 1 melalui void ya gengs. Lantai atas ini juga memiliki living room yang luas dan diisi dengan sofa yang nyaman. Terus di bawahnya terdapat karpet besar dan tebal ya. Oh iya, sofa ini juga bisa digunakan sebagai sofa bed loh. Jadi nanti tinggal ditarik aja gengs. Dan gak cuma untuk leyeh-leyeh aja, tapi di sini juga kita bisa olahraga loh, karena udah disediain treadmill. Dimana ini juga merupakan fasilitas terbaru yang ada di Villa Kuta. Wah, bener-bener makin lengkap ya. By the way, sebelum masuk ke kamar tidur, aku mau tunjukin dulu nih area balkonnya gengs. Jadi di lantai atas ini memiliki balkon depan yang ukurannya tuh luas dan udah dilengkapi juga dengan sofa bed untuk bersantai. Apalagi ditambah sama beberapa buah bantal dan guling mini yang pastinya bikin makin nyaman deh duduk di sini. Bahkan si meong ini aja bisa sampai tertidur lelap ya. FYI, area balkon atas ini merupakan spot terbaik untuk bisa menikmati keindahan alam loh. Karena Villa Kuta memiliki view 2 gunung sekaligus, yaitu Gunung Gede Pangrango di sebelah kiri dan ada Gunung Salak di sebelah kanan. Masya Allah, ini best view banget sih. Gimana gak betah coba kalau disuguhin pemandangan secantik ini. Di lantai atas ini terdapat 3 kamar tidur dan aku mau ke master bedroomnya dulu yang berada di depan living room. Nah, kamar tidur utama ini adalah satu-satunya kamar yang menggunakan double bed dan punya private bathroom gengs. Jadi fasilitasnya tuh paling beda ya sama 3 kamar lainnya. Dan asiknya lagi, kamar ini tuh nggak pakai kipas angin, melainkan pakai AC. Jadi di villa ini tuh ada 2 kamar yang pakai AC dan 2 kamar lagi pakai kipas angin gengs. Areanya pun luas dan di depan tempat tidur juga disediakan sofa bench, jadi vibes-nya lebih mewah ya. Oke, sekarang kita cek private bathroomnya yuk. Wah, ternyata area kamar mandinya pun nggak kalah luas loh. Apalagi di sini juga udah disediain bathtub, jadinya makin mewah lagi deh. Namun sayangnya untuk kerannya ini nggak bisa pakai air hangat ya. Jadi kita cuma bisa berendam pakai air dingin gengs. Nah, untuk fasilitas toiletries lainnya masih sama seperti kamar mandi di lantai bawah, yaitu disediakan 2 buah handuk, lalu ada water heater, dental kit, dan sabun.
By the way, semua kamar di lantai atas ini memiliki private balkon ya gengs. Dan seperti ini view yang bakal kita dapat dari balkon kamar kedua. Masya Allah, terlihat jelas view Gunung Salak kalau cuacanya lagi cerah kayak gini ya. Ditambah dengan area persawahan hijau di bawahnya. Dan gak cuma itu aja, tapi di sisi lainnya kita juga akan dimanjakan sama view Gunung Gede di sebelah kiri. Masya Allah, indah banget kan? Keluar dari kamar kedua, kita melipir ke kamar selanjutnya, yaitu kamar tidur ketiga. Untuk layout dan fasilitas di kamar ini sih sama persis ya, seperti di kamar yang ada di lantai bawah. Yaitu terdapat 4 buah single bed, di mana di bagian bawah kasurnya itu bisa ditarik gengs. Lalu ada cermin dan laci. Namun bedanya adalah kamar ini menggunakan AC, sedangkan di kamar bawah pakai kipas angin ya. Tapi cuma itu aja sih bedanya, untuk yang lainnya sama semua. Sama seperti di kamar kedua, kamar ketiga ini juga dilengkapi dengan private balkon yang langsung terhubung ke balkon luar. Dan tentunya udah disediain juga 2 buah bangku plus meja. Di sebelah kamar ketiga terdapat kamar mandi sharing. Dan untuk layout di kamar mandi ini pun juga sama ya, seperti di kamar mandi bawah. Namun bedanya kalau di sini tuh nggak ada water heater gengs. Tapi tenang aja, untuk toiletries lainnya tetap ada kok, seperti handuk, dental kit, dan sabun. Oke gengs, ini dia kamar tidur terakhir yang berada di paling ujung, yaitu kamar tidur keempat. Jadi di Villa Kuta ini tuh memiliki 3 kamar tidur yang masing-masing diisi dengan 4 buah single bed, termasuk kamar keempat ini. Dan ada 1 kamar tidur dengan 1 double bed. Sehingga total tempat tidurnya tuh ada 13 buah ya, ditambah dengan free 8 buah extra bed. Wah, beneran banyak banget kan kasurnya? Sama seperti di kamar bawah, untuk di kamar keempat ini juga menggunakan kipas angin. Kamar ini tentunya juga memiliki private balkon yang luas, di mana dari sini tetap terlihat view Gunung Salak yang indah ya gengs. Dan karena area balkon di sini tuh paling luas, jadi disediakan bangku yang lebih banyak, yaitu ada 4 buah bangku plus meja untuk bersantai. Dari lantai 2 ini masih terdapat tangga ke atas yang merupakan akses menuju ke area rooftop. Nah, buat kalian yang pengen nikmatin pemandangan dari sudut pandang yang lebih tinggi, nanti bisa melipir ke sini ya. Areanya sih nggak terlalu luas, namun kita akan dimanjakan sama view Gunung Salak yang cantik gengs. Terus kalau kita ke bagian depan, baru deh terlihat view Gunung Gede Pangrango di sebelah kiri. Dan view-nya pun lebih lepas ya kalau dari sini. Masya Allah, sore hari menjelang senja, aku dapat momen sunset yang warna langitnya tuh lagi cantik banget gengs. Yaitu perpaduan antara warna jingga dan orange yang sempurna banget ya. Masya Allah, tabarakallah. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Kuta. Untuk pencahayaan di area outdoornya cakep banget deh. Karena banyak dipasang lampu taman dan lampu gantung di sekitar area kolam berenang. Yang membuat suasana di sini tuh jadi lebih syahdu dan warm atau hangat di tengah udara malam yang semakin dingin. Kemarin itu suhu udara di malam harinya sekitar 21 derajat Celcius, gengs. Nah, kalau kalian mau main biliar di malam hari juga bisa banget kok. Dan tetap berasa nyaman ya, karena pencahayaannya pun terang. Oke, sekarang kita move ke bangunan villa. Untuk di area teras, lampunya juga terang. Jadi kalau kita mau nongkrong malam-malam sambil nikmatin udara yang sejuk, bisa banget deh di teras ini. Lanjut, sekarang aku mau tunjukin suasana malam hari dari dalam villanya. Berbeda dengan suasana outdoor yang vibes-nya lebih syahdu, kalau di dalam villanya ini justru pencahayaannya tuh terang banget ya gengs, karena lampunya juga banyak. Jadi nggak pelit lampu sama sekali deh. Dan mostly menggunakan lampu warna putih, sehingga nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali ya.
Yang ada malah aku sekeluarga ngerasa nyaman banget selama nginep di sini. Terus malam harinya kita juga akan disuguhkan free rebusan loh. Nah, kali ini aku dapatnya ubi rebus, gengs. Wah, mantep banget kan? Selain itu, kita juga bisa menghabiskan malam dengan seru-seruan karaoke bareng keluarga ataupun teman-teman. Atau bisa juga nih, nonton film pakai proyektor kayak gini. Wah, asik banget kan? Next, kita move ke area dining room dan dapur. Masih sama seperti di living room, untuk pencahayaan di sini juga sama-sama terang ya. Dan karena aku pesen catering, jadi makan malamnya udah disiapin dari pihak villa, gengs. Dan aku pilih menu yang anget-anget, yaitu ada soto daging, lengkap dengan ayam goreng mentega, perkedel kentang, tahu isi, lalapan, dan buah jeruk. Masya Allah, nikmat banget deh. Nah, buat kalian yang nggak pesen catering, nggak usah khawatir, kita juga tetap bisa masak dengan nyaman kok di malam hari. Karena pencahayaan di area dapurnya pun terang ya, jadi aman banget deh, gengs. Oh iya, aku juga mau tunjukin pencahayaan di salah satu kamar tidur, yaitu kamar pertama yang ada di lantai bawah. Seperti ini pencahayaannya kalau lampunya dihidupin semua. Udah pasti full terang ya. Tapi kita juga bisa atur pencahayaannya menjadi lebih temaram seperti ini, gengs. Sehingga suasananya tuh lebih pas dan nyaman untuk tidur. Untuk area di bawah tangganya pun nggak luput dari pencahayaan yang terang, jadinya nyaman banget ya kalau kita mau sholat berjamaah di dalam musola ini, gengs. Oke deh, kita lanjut naik ke area lantai 2. Dan seperti ini pencahayaannya. Pokoknya tenang aja, semua ruangan di dalam villanya tuh terang ya. Dan enaknya lagi, kita juga bisa sesuaikan tingkat keterangan lampunya dengan kenyamanan dan kebutuhan masing-masing. Kalau kalian mau nikmatin suasana yang lebih tenang, saran aku sih bisa nongkrong di area balkon atas ini ya. Lampunya juga sama-sama terang, dan seperti ini view malam hari dari balkon atas ke pool area. Dan ini dia area terakhir yang mau aku tunjukin, yaitu area rooftop. Wah, kalau di sini sih suasananya tuh syahdu ya, sama seperti di area outdoor lantai bawah. Jadi untuk di area luar ini menggunakan lampu gantung berwarna kuning sehingga suasananya terkesan lebih hangat. Good morning. Seperti ini suasana pagi hari dari Villa Kuta. Udaranya tuh masih dingin banget dan terlihat jelas view Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango dari depan villanya. Sekitar jam 7 pagi sarapannya udah ready nih, gengs. Dan kemarin aku pilih menu nasi uduk lengkap dengan bihun goreng, telur balado, dan sambal kacang. Nah, habis ini jangan di skip videonya ya, karena aku bakal bahas info harga dan promo dari Villa Kuta. Berikut info harga menginap di Villa Kuta. Dan lagi ada promo weekdays, cuma 2.250.000 aja loh, gengs. Promo ini hanya berlaku selama periode booking di Desember 2025 aja ya, dengan periode menginap hingga 2026. Wah, menarik banget kan? Langsung aja deh chat dan booking ke kontak yang ada di sini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Kuta. Sebuah villa syariah yang nyaman di puncak dengan fasilitas lengkap dan recommended untuk kalian coba. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. And see you on my next video. Bye!